Hi everyone, I'm Fasven. Thank you very much for watching this video. Kali ini kita mau bahas ada 7 saham yang bisa buat cuan minggu depan. Ya, dari posisinya masih cukup menarik, tetapi kita akan coba lihat satu persatu dan gimana nanti cara agar Anda itu bisa memposisikan entry-nya di titik mana, kemudian kalaupun naik itu akan sampai seberapa dan berapa lama. Berapa lama ini yang sebetulnya menarik kalau kita paham bagaimana cara untuk melakukan estimasi. Oke, sebelumnya saya pengen ingetin dulu seperti biasanya bahwa kalau Anda pengen saya dampingin secara trading untuk mampu dan analisanya mandiri, Anda bisa chat ke saya di Fasven di Telegram dan saya akan dampingin Anda sampai dengan mampu analisa dan mampu trading mandiri. Kalau Anda pengen buku-buku saya, itu ada di Google Playbook. Anda bisa ketik Fasven di Google Playbook dan akan muncul 3 buku yang saya pernah luncurkan di Google Playbook dan buku ini adalah resmi. Kemudian ada satu lagi informasi buat teman-teman yang ada di Jakarta, Sabtu 10 Desember. Kalau Anda pengen ikut training yang offline, di sana ada Om Fred dan Om Yusa. Dan ini cukup menarik, dua senior saya ini berkolaborasi untuk memberikan cara praktis untuk antisipasi resesi dan bagaimana mendapatkan profit. Yang satunya adalah expert dalam metode garis ya. Kemudian satunya lagi adalah expert kalau bicara taperi dan. So, kalau Anda ada di Jakarta, jangan lewatkan waktu dan kesempatan ini. Segera daftar dan ikutin acaranya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan kita kali ini. Pertama kita akan lihat karya ya. Kita klik dulu karya. Oke, karya ini baru beberapa hari muncul sebetulnya. Launchingnya sekitar di bulan Agustus dan step pertama kita coba lihat dari sisi weekly-nya dulu. Kalau dari sisi weekly-nya ini sangat possible bergerak naik. Kalau mungkin Anda lihat dari beberapa grup ada yang sudah mengestimasikan tembus ke 500. Ya benar sih, kalau lihat pergerakannya seperti ini sih cenderung itu masih bergerak positif naik. Meskipun kalau Anda lihat dari sisi MACD mostly belum sampai 0 MACD-nya karena secara moving average belum mencapai kalau untuk hitungannya MACD. Nah kita coba lihat dari sisi daily. Kalau dari sisi daily-nya saya bilang bahwa ini masih positif secara daily. Oke, kalau Anda lihat posisi daily-nya karya ini. Pertama Anda coba lihat dari sisi posisinya di Bollinger Band. Secara daily kalau mungkin hari ini, hari Jumat ini drop, ini hal yang wajar karena dia coba dorong ke atas upper Bollinger-nya tetapi posisinya dia nggak kuat. Sesuai dia akan cenderung drop dan kalaupun drop Anda bisa lihat pelajaran ini. Drop ini sebetulnya untuk mendekatkan ulang antara harga ke middle Bollinger dan kalaupun drop lagi biasanya untuk narik lower Bollinger ini ke atas. Apakah akan lebih dalam lagi? Cenderung sih belum. Kalau lihat posisinya ini, Senin kita lihat kalau Senin bisa lewatin opening yang hari ini itu akan aman. Tetapi hati-hati kalau dia nggak kuat, cenderung dia akan drop dulu, koreksi dulu. Dan kalau koreksi paling dalam akan di mana? Kira-kira akan ada di sini. 376. Dan umumnya kalau koreksi dia akan ada di 398 dulu. Tetapi secara tren harian cenderung masih akan bergerak naik positif. Jadi apakah Anda akan ambil atau tidak? Kalau untuk minggu depan sih cenderung masih akan naik. Dan kalau kita lihat tadi weekly-nya seperti yang saya sampaikan, posisinya sih masih positif. Dan apalagi kalau Anda lihat dari sisi bulanan, bulanan sudah jelas posisinya cukup bergerak naik ya. Oke, itu untuk karya. Kalau misalkan Anda masuk sekarang, hari ini misalkan, atau mungkin hari Senin, ya masuk bisa aja masuk. Kalau cut loss ya Anda paling nggak ada di 376. Once drop dari 376 ini, dia akan drop lagi lebih ke bawah. Dan selama middle Bollinger-nya nggak berbalik arah turun sih, sebetulnya masih akan cenderung naik dalam rentang beberapa hari. Anda bisa belajar pola-pola ini. Oke, itu untuk karya.
Kemudian ada peluang yang kedua, itu adalah BSD. Bumi Serpong Damai ini, kalau Anda lihat secara daily memang lagi posisinya sideways. Oke. Nah, kalau Anda lihat ini posisinya cenderung akan bertahan, tetapi MACD-nya bisa jadi merah dulu. Nah, tetapi kalau kita belajar dari situasional yang ada, kalaupun dia drop, itu biasanya akan di 905. Selama dia nggak drop sampai dengan 890, itu masih oke. Jadi kalau Anda mau antri ya di titik ini 890, kemudian 900, atau Anda bisa aja antri di 910, karena biasanya polanya adalah tarik ke bawah baru dinaikin ke atas. Nah, kalau BSD ini kita lihat secara weekly, ini yang sebenarnya menarik. Secara weekly, kalau Anda perhatikan, itu mostly dalam 2 bulan dia bertahan. Pola seperti ini, itu akan bisa untuk belajar pola yang seperti ini. Artinya MACD-nya ada di bumi, tetapi dia cenderung bertahan. Estimasi saya minggu depan, kalaupun dia didropkan, itu akan di 890 dulu untuk narik ekor, dan baru ditarik naik. Kalau dia ditarik naik, dia harus lewatin 840. Kemudian harus nembus dulu lagi di titik ini yang paling banyak titiknya, 860. Dan kalau memang kuat banget, itu bukan nggak mungkin lari ke 110. Tetapi ingat, dalam konteks weekly, itu possible akan turun dulu baru ditarik naik. Kenapa? Karena dia harus membentuk yang namanya ekor candle ini. Dan jangan kaget juga kalau Anda misalkan tahu-tahu naik tinggi, kemudian ditarik turun, pola-pola seperti ini itu hal yang wajar sebetulnya. Jadi BSD itu punya peluang, tetapi hati-hati. Kalaupun Anda masuk, Anda bisa pasang paling enggak CL-nya ada di 875. Once drop dari itu sih tinggalin dulu. Udah pasti cenderung drop lebih jauh lagi. Apakah oke dengan ini? Ya kalau Anda nggak pengen terlalu jauh, ya misalkan Anda bisa taruh di 900. Once drop dari 900, tapi jangan khawatir. Jangan kecewa kalau tahu-tahu 900 lalu naik tinggi lagi. Oke, BSD seperti itu teman-teman. Kemudian ada yang cukup menarik. Saya lihat di grup nongol terus-terusan dari beberapa teman-teman. PRDA. Rodia ini cukup fantastik gitu ya, turunnya maksud saya. Kalau Anda lihat dari posisi kenaikan yang cukup tinggi sekitar bulan Juli, ini bisa jadi karena impact dari COVID yang sebelumnya ya. Maka profitnya cukup tinggi dan naik cukup tinggi, kemudian didorong tinggi lagi, tetapi at the end jatuh. Nah, posisi saat ini kalau secara weekly Rodia, itu sudah bertahan 1, 2, 3, 4, hampir 2 bulan bertahan. Kalau bicara window dressing, bisa jadi ini adalah bagian dari window dressing yang ada. Tapi terlepas dari itu, saya coba bahas dari sisi teknikalnya dulu. Secara weekly, dia udah berada di atas middle Bollinger. Kalau kita estimasikan ke depan, itu possible akan 2-3 candle atau 2-3 minggu ke depan. Ini akan bentuknya seperti ini, melingkar begini. Nah, posisi ini artinya sangat possible untuk bergerak naik lagi kalau kita belajar dari pola ini. Begitu dia ditarik turun, dia akan gerak lagi. Jadi, kalaupun besok minggu depan itu bergerak naik, dia akan mulai dari 5.900, kemudian akan bergerak berusaha untuk tembus 6.100 dulu, dan challenge-nya akan ada di titik yang ini, titik ujung kucirnya, 6250. Once itu tembus dan mampu bergerak lebih dalam rentang seminggu, maka dia akan mencoba untuk ke 6.500. Jadi kalau untuk minggu depan masih positif, kalau kita lihat juga dari MACD-nya baru bergerak 3 balok. Kalau kita lihat dari sisi hariannya, Anda juga bisa perhatikan. Hariannya masih cukup positif bergeraknya. Oke, kita coba lihat perbesar. Secara harian, ini adalah koreksi wajar. Karena kenaikan yang tinggi 3 hari yang lalu, kemudian 2 hari ini drop, dan dropnya masih bertahan di di MA9, atau kalau ini adalah middle Bollinger. Kalaupun drop lagi, cenderung akan ada di mana? Kalaupun buat ekor, biasanya akan di 5525 atau di 5575. Itu cara polanya, pas cenderung buat ekor, kemudian ditarik naik pola-pola yang seperti ini. Tetapi kalau lihat middle Bollinger-nya, ini sih cenderung masih bergerak positif.
Dan seperti yang kita lihat tadi, teman-teman kalau secara mingguan, posisi mingguannya itu masih sedang mendorong upper Bollinger ke atas. Once minggu depan itu mampu bergerak selama seminggu, paling nggak lewatin 6.300, dia akan bergerak lebih tinggi lagi. Dan apakah itu possible? Kita belajar dari sini. Sekitar bulan November yang lalu dia bergeraknya cukup fantastis nih. Setiap pergerakan satu minggunya cukup oke. Apakah itu akan terulang lagi? Kalau lihat MACD-nya masih possible untuk terulang lagi. Kenapa saya bilang Prodia ini lebih ke arah untuk minggu depan masih cukup menarik. Kemudian di luar Prodia yang masih terkait dengan obat-obatan gitu ya, meskipun obat tradisional itu adalah Sido. Oke, Sido ini situasinya kalau secara mingguan Anda bisa lihat setelah kenaikan 2 minggu bergerak nempel ke upper, kemudian dia sideways selama 2 minggu dan ini mulai bergerak positif. Pergerakan positif ini kalau Anda lihat dia belum mampu mentok di 775. Tetapi estimasi saya minggu depan kalaupun dia ditarik biasanya akan ada di level ini dulu 720, bisa sehari 2 hari baru akan didorong naik. Once didorong naik, dia akan harus nembus dulu 785. Kalau 785 adalah resist kuat, kenapa? Karena Anda bisa lihat di sini. Kenapa dia hanya nyinggol aja kemudian drop. Tetapi kalau mampu berikutnya, stepnya akan ada di 830. Kalau kuat banget, itu akan bergerak ke arah berikutnya 865. Dan ini akan cukup struggle kalau di 865. Nah, kalau Anda pegang minggu depan, itu masih cukup bisa menguntungkan. Dan kalau Anda pegang beberapa minggu, masih possible untuk senyum-senyum tentunya. Nah, kalau lihat dari sisi harian, hariannya memang sedang agak ke arah drop. Berarti artinya Senin perkiraannya bisa jadi di drop dulu baru dinaikkan. Kalau kita lihat secara harian, kita mesti lihat closing hari ini karena saya buat ini jam 12, masih ada sesi 2 untuk bergerak. Kalau kita lihat secara hourly juga memang sebetulnya masih akan turun sih. Kita belum tahu sesi 2 itu nanti bergerak gimana. Kalau estimasinya sih sesi 2 akan pola-pola bertahan di 745 kemudian baru bisa naik kalau lihat masih di. Atau kalau kita misalkan berharapnya langsung naik, tapi cenderungnya enggak sih. Kalau seperti ini masih akan drop dulu. Biasanya akan tes ke 745 baru akan digerakkan naik. Oke, itu untuk Sido. Dan kalau kita bicara Sido, itu sebetulnya masih dalam posisi trennya masih cukup bagus. Dan kalau kita coba lihat SMA 50-nya gitu ya. Sorry, ini tak tutup. Kalau dari EMA 50, Sido ini sebetulnya sudah mampu untuk tembus EMA 50. Tetapi, seperti yang saya selalu bilang bahwa dalam transisi tren, itu biasanya akan terjadi kontraksi. Ini yang saya sampaikan, terjadi kontraksi. Dan kalau kita lihat Sido dalam sisi weekly, balik lagi, possible dalam minggu depan itu akan tes yang tadi saya sampaikan. Akan nembus di sini, berarti dia akan kejar di 825 minggu depan. Tergantung situasi closing hari ini. Estimasi saya sih masih akan bergerak terus ke sini karena dia harus bertarung untuk lewatin EMA 50 untuk bisa kembali bullish trend seperti sebelumnya, sebelum drop di bulan Agustus kemarin. Oke, saham yang lain adalah PNLF. Ini cukup menarik karena sudah mulai koreksi kurang ajar. Apakah kurang ajarnya udah bisa menjadi lebih baik? Kita akan lihat. Panin finansial ini cukup menarik gitu. Karena kenaikannya secara weekly yang cukup fantastis ya teman-teman ya. Dari Mei digenjot terus sampai habis-habisan dan kemudian bulan Agustus tergenjot lagi sampai 17 Oktober kemarin. Tetapi ketika nggak kuat ya upper dia cenderung drop. Nah, posisi saat ini kalau kita bicara minggu depan bisa jadi dia akan turun dulu. Anda bisa bermain di sini pada saat dia turun kemudian balik naik seperti pola-pola ini. Kalau kita lihat pola ini secara harian, Anda bisa perhitungkan. Sebetulnya dia pernah naik sehari kemudian drop sedikit. Kalau estimasi yang kita bisa lakukan pola seperti ini, once Senin itu bisa lewatin upper middle Bollinger dan dia akan bergerak dulu ke arah paling tidak PNLF itu ke 532.
Tetapi hati-hati, once dia drop di bawah 426, sebaiknya Anda keluar dulu. Kalau dari sisi MACD-nya sih masih mungkin dalam rentang 2-3 hari itu akan golden cross. Pada saat titik golden cross, dia pasti akan didorong ke arah titik-titik ini, 522 dan sekitar itu. Untuk apa? Untuk balikin tren. Nah, kalau kita lihat dari sisi weekly, seperti yang saya bilang tadi, posisinya adalah bertahan. Kalaupun masih bertahan, paling enggak kalau kita belajar di sini sebulan kan. Berarti akan cenderung bukan drop jauh, tetapi bertahan, dan kalaupun tembus di atau nempel di 550-nya, dia masih akan berpeluang untuk naik. Nah, kalau Anda berani, polanya adalah bottom bising, cuman kalau paling aman sih nanti tungguin sekitar 3 mingguan, baru dia akan posisinya MACD-nya positif. Dan paling enak kalau trading di saham ya pada saat MACD weekly-nya positif. Kenapa? Karena cenderung dalam seminggu 2 minggu, kalaupun turun dia akan balik naik lagi. Oke, kemudian yang lain adalah Mark. Mark Dynamic Indonesia, situasinya juga menarik karena minggu depan possible untuk golden cross. Once Mark ini minggu depan golden cross, dia akan coba dulu untuk break 780. Once pada saat break 780 bisa aja didorong dulu ke 845, tetapi hati-hati teman-teman, dorongan ini hanya untuk buat ekor biasanya. Jadi kalaupun target ya paling mentok 790. Kalau Anda berharap-harap banget ya itu di minggu depannya, nggak mungkin minggu besok itu. Atau kalau dia dipaksakan, itu bisa aja langsung dipaksa ke arah sini. 900. Tetapi kalau pola itu hati-hati karena biasanya akan ditarik turun. Nah, kalau kita lihat dari sisi hariannya seperti apa? Hariannya sampai hari ini, itu masih mencoba bertarung untuk lewatin 550 ini. Berarti estimasinya hari Senin, kalau hari ini closing anggaplah di situ ini, berarti hari Senin pada saat opening itu akan posisinya candle itu nempel di Bollinger Band middle-nya. Once dia nempel, dia akan didorong tinggi. Once didorong tinggi, dia harus lewat 740 step pertama. Kemudian struggle-nya nanti akan ada di 775. Sekali dia tembus 775, ini yang akan seru banget. Pasti akan didorong lebih tinggi lagi. Ini yang saya bilang bahwa minggu depan masih ada peluang. Kalaupun Anda masuk, hati-hati. Kalaupun pasang cut loss ya paling nggak di 675, atau kalau di bawahnya 675, Anda harus pasang di bawah 665. Itu paling aman. So, range cut loss-nya ada di sini. Kalau bicara target ya Anda bisa lakukan yang namanya Fibonacci ataupun pakai simpel seperti ini ya, targetnya berapa? Targetnya 775. Once dia bisa naik lagi, struggle-nya akan ada di sini sekitar 830 sampai di range 845. Itu adalah posisinya untuk MALT. Dan terakhir adalah SSMS. Terkait dengan minyak-minyakan gitu ya. Saat ini juga posisinya secara daily sedang berusaha. Kita akan lihat closing hari ini, dia sebetulnya kalau bisa tembus di 1525, dia akan didorong untuk tembus di 1545. Sekali dia mampu tembus ini, maka pergerakannya akan cukup jauh dan cukup tinggi. Nah, kita akan cek rentang panjangnya dulu. Seperti apa? Kalau kita lihat dari sisi weekly, Anda bisa perhatikan bahwa possibility-nya minggu depan itu akan bergerak positif, dorong naik. Berarti dia harus breakout di 1550. Kita lihat apakah breakout-nya di minggu ini, lihat sesi ini. Kalau iya, berarti dia akan lebih jauh, lebih tinggi lagi, teman-teman. Oke, nah kalau lebih jauh lagi, sebetulnya bisa sampai di level berapa? Anda bisa cek itu. Yang mudah adalah dengan bulanan. Kalau secara bulanan, pergerakan yang ada itu bisa possible sampai dengan level ini. 1780 itu sangat possible. Kalau kita bicara rentang dalam konteks bulanan. Dan dorongan sejauh itu apakah bisa atau enggak, kita sudah pernah lihat di titik ini. Artinya memang possible. Pada saat naik memang langsung dinaikkan cukup tinggi sekali. So, ini 7 saham yang bisa kita bahas saat ini. Apakah Anda akan beli atau enggak? Silakan. Ini bukan rekomendasi. Dan kalau bicara disclaimer, tentu disclaimer yang on. Saya hanya analisa berdasarkan teknikal
bahwa kemudian hasilnya seperti apa, Anda bisa putuskan. Paling tidak Anda punya gambaran untuk lakukan action ketika Anda tahu bahwa arahnya kemana dan risknya ada di mana. Okay, thank you very much for watching this video.